Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baik. Apa poin yang pertama? Mari. Bismillah. Kulluha husna. Apa makna husna? Kamal. Balighatan fil husni ghayatahum, ay kamalahum. Itu nama Allah SWT sempurna. Baik. Mana dalilnya? Nama Allah SWT kulluha husna. InsyaAllah. Kalau jawab semua saya tidak sebut nama. Kalau jawab semua, taklilnya mana? Taklilnya mana, Fahmi? Mana taklilnya? Asma Allah kulluha husna. Taklilnya mana? Ada dalil namanya taklil. Dalil itu ya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau taklil itu alasannya. Kenapa bisa? Jawabannya mana? Muhammad Bahrum Rahman. Dari mana? Tahu pertanyaannya? Tidak tahu? Siapa yang jawab sebelah sini? Saya bisa jawab sebelah sini. Fadal. Tidak. Belakangnya. Karena di dalam nama Allah mengandung karena dalam sempurna nama Allah sifat-sifatnya ini tidak ada kekurangan padanya dari segala sisi. Kurang lengkap. Sebelah sini. Siapa nama ini? Siapa? Faiz. Apa Faiz? Taklilnya lengkapi. Kenapa nama Allah SWT semuanya husna? Kenapa bisa? Kamal, sempurna. Apa? Terkandung apa? Iya, terkandung padanya sifat yang sempurna. Ahsan. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan dari semua sisi. Ada dua sisi kemarin. Sampai pada dua sisi tidak ada kekurangan dari nama Allah SWT. Pertama, dari sisi apa? Ihtimalan. Apa artinya ihtimalan? Dari sisi lafaz. Iya. Dari sisi lafaz, nama Allah SWT tidak terkandung padanya kekurangan. Ya. Beda dengan al-makir, al-kaid, al-khadi'. Ini dari sisi lafaz saja sudah bisa dilihat, bisa menunjukkan kekurangan, bisa menunjukkan kesempurnaan. Iya, dari lafaznya saja. Iya. Kemudian takdiron, apa takdiron? Dari sisi makna. Dari makna pun yaitu apa yang ada di pikiran itu tidak terkandung padanya sedikit pun kekurangan. Beda kalau al-mutakallim, al-murid, al-ja'i. Itu dari sisi lafaz sempurna, orang bicara Masya Allah. Orang punya keinginan, iradah, itu bagus. Tapi kadang kita takdirkan, kalau dia bicara mungkin bicara kotor. Ya, kalau dia keinginan mungkin keinginannya jelek. Atau sifat datang
Iya, mungkin datang ke tempat yang tidak bagus. Maka nama Allah SWT tidak bernama dengan Al-Ja'i karena hal tersebut. Namun Allah SWT menetapkan untuknya nama yang sempurna dari sisi lafaz maupun makna, itu tidak terkandung padanya sedikit pun apa? Naqs. Contoh, kita cari Al-Mustami. Belum ada nama di sini. Berapa orang Mustami? Satu saja. Dua. Iya. Contoh dulu. Abdullah Roy, coba contoh. Nama Allah. Nama Allah siapa? Al-Alim. Iya, nama Allah Al-Alim. Dari nama ini terkandung padanya pertama apa? Sifat. Sifat apa itu? Al-ilmu. Kemudian bagaimana kita lihat bahwasanya sifat ilmu itu sempurna? Alasannya apa? Iya, karena angkat tangan baru saya tunjuk. Kalau saya ngomong baru sudah kecil ketahuan. Ya ikhlas. Insyaallah. Karena ilmu Allah itu tidak didahului, tidak sama dan tidak diakhiri dengan kelupaan. Tidak diakhiri. Ya, tidak diikuti dengan kelupaan. Tidak diikuti dengan kelupaan. Di dalam ayat disebutkan ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah lupa. Baik. Kalau Allah mensifati dirinya bahwasanya dia tidak pernah lupa, dikatakan wala yansa. Tapi dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala firman, "Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum." Ya, nasullaha fanasiyahum. Ini penetapan sifat apa? Sifat apa ini? Sifat nisyan. Kalau tadi sifat penafian, sifat nisyan. Ada penetapan, ada penafian. Bagaimana kita jawab? Iya, dari sisi makna. Allah menafikan sifat nisyan yang bermakna apa? Iya, lupa, artinya tarkuhu ghaflah. Meninggalkan sesuatu karena dia lalai, memang dia lupa. Kalau Allah menetapkan sifat nisyan untuk dirinya, yaitu tarkuhu ilman, meninggalkan karena ilmu, dia tahu. Ya, jadi dibilang jangan, berarti Allah lupa. Jangan juga kita katakan jangan dinafikan sifat lupa. Kenapa kamu maknakan bahwasanya lupa di situ bermakna tarkuhu ilman? Kenapa kau tidak pakai kaidahmu menetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya? Dikatakan Allah lupa. Lupanya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ini tidak cocok. Kenapa? Karena datang dalam bahasa Arab ada dua makna. Makna apa? Nisyan. Iya. Ada dua makna nisyan. Nisyan yang bermakna tarkuhu ghaflatan, itu meninggalkan sesuatu karena dia lalai memang. Dia tidak ingat. Ada tarkuhu ilman, dia sengaja meninggalkan hal tersebut karena mereka lupa kepada Allah di dunia, maka di akhirat Allah meninggalkannya. Allah meninggalkannya. Dan sifat nisyan pada manusia itu bermakna apa? Tarkuhu ghaflah. Tarkuhu ghaflah. Paham? Jangan sampai ada syubhat. Ya. Nanti dua ayat yang bertentangan, maka kita sebutkan maknanya. Baik. Sekarang kita masuk di selanjutnya di contoh yang terakhir dari nama yang bergandengan, yang memiliki makna kamal, fauqa kamal, yang bergandengan dari dua nama. Nah, mana mic-nya? Kita mau jalan 10 menit, insyaallah. Setiap 10 menit, baru setelah itu kita lanjut. Ya, karena waktu kita insyaallah sekarang panjang, ya. Cuma target 2 pelajaran atau 3 dalam 10 bulan ini. Nah, mana mic-nya? Nih mic. Tidak ada. Tidak ada mic-nya.
Di mana? Di tembok. Ya, baca. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مثال ذلك العزيز الحكيم فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتدي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكمال بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. Baik. Kata beliau contoh, jadi sudah lewat ya bahwasanya kadang nama Allah SWT menunjukkan kesempurnaan kalaupun dia bersendirian. Namun ketika Allah menggandengkan dua nama, maka menunjukkan kamal fawqa kamal. Contohnya nama Allah Al-Aziz Al-Hakim. Ini salah satu contoh ya dari nama Allah SWT yang banyak bergandengan dalam Al-Quran. Fa inna Allah Ta'ala yajma'u bainahuma fil Quran katsira. Banyak sekali. Kata beliau, maka fayakunu kullu minhuma, jadi setiap dari keduanya nama ini dalan 'alal kamalil khas alladhi yaqtadi, menunjukkan terhadap kesempurnaan yang khusus dari apa yang terkandung pada nama itu. Yaitu apa? Wa huwa al-izzah, sifat izzah pada nama Allah Al-Aziz. Ini kalau bersendirian. Wal hukmu wal hikmati fil hakim, pada nama Allah Al-Hakim. Jadi kalau dia bersendirian punya masing-masing apa? Sifat kesempurnaan, izzah Allah dan hikmah Allah SWT atau hukum Allah. Ya. Karena setiap nama itu kadang menunjukkan satu sifat. Kadang ada nama menunjukkan dua sifat. Ya, sifat Al-Hakim di sini menunjukkan dua sifat, Al-Hukmu wal Hakim. Dan kadang ada satu nama menunjukkan tiga sifat. Tiga sifat di dalamnya. Kemudian kata beliau wal jam'u bainahuma, dan ketika digabung antara dua nama ini dalun ala kamalin akhar, maka menunjukkan terhadap kesempurnaan yang lain. Iya, yaitu kamal fawqa kamal. Sekarang beliau menjelaskan dari sisi mana? Wa huwa anna izzatahu ta'ala makrunatun bil hikmah. Lihat. Maka keberkasan Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat itu digandengkan dengan hikmah Allah. Jadi ketika Allah berkuasa, perkasa di atas segala makhluknya, itu dibarengi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ada juga hikmah yang terkandung di dalamnya. Bukan semata-mata karena dia berkuasa, tidak. Tapi digandengkan dengan hikmah Allah. Fa'izzatuhu la taqtadi zulman wa juran wa su'a fi'lin. Maka kalau izzahnya ini, kekuasaan Allah, keperkasaan Allah digandengkan dengan hikmah Allah, maka keperkasaan tidak bergandengan dengan kezaliman. Tidak ada kezaliman di situ. Tidak ada ketidakadilan. Tidak ada dari perbuatan jelek yang timbul dari kekuasaan Allah SWT, keperkasaannya. Tidak ada. Bisa? Inilah pergandengan antara aziz dengan hikmah. Aziz dengan hikmah, hakim. Nama Allah Al-Aziz dengan Al-Hakim. Jadi ketika Allah berkuasa, perkasa, tapi keperkasaan tidak bergandengan dengan kezaliman. Kenapa? Karena Allah Al-Hakim. Bisa? Kemudian
Kama qad yakunu min aizzai al-makhluqin. Sebagaimana dari orang-orang dari makhluk Allah SWT yang mungkin dia memiliki kekuasaan, keperkasaan di atas makhluk yang lain. Iya. Fa innal aziza, maka ketika dia memiliki kekuasaan seperti itu, minhum di antara mereka, kalau dikatakan dia al-aziz di antara makhluk, qad ta'khudhuhu al-izzatu bil ism. Kadang keperkasaannya ini dibarengi dengan dosa. Fa yuzlimu, maka dia pun membuat zalim karena dia apa? Penguasa. Iya. Dia lebih kuat dibanding makhluk yang lain. Maka dia ambil barangnya dengan tanpa hak, dia pukul tanpa hak. Iya, kenapa? Dia apa? Berkuasa. Semena-mena dia. Kenapa seperti itu? Karena tidak dibarengi dengan hikmah. Inilah sifat manusia. Wa yajuru. Kadang dia tidak adil. Iya, tidak adil. Dia yang punya harta kemudian dia bagi kepada siapa yang berhak, tapi dia tidak bagi. Iya. Atau dia bagi tapi tidak setara, tidak ada keadilan. Wa yasi'u tasarruf, dan kadang jelek perbuatannya kalau dia sudah berkuasa. Iya. Tidak ada yang mengatur, dia yang mengatur, maka dia terserah mau berbuat apa. Perhatikan. Wa kadzalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu. Demikian pula hikmahnya Allah dan hukumnya ini makrunani bil izzi al-kamil. Dia juga bergandengan dengan keperkasaannya yang sempurna. Jadi kadang dia hikmah. Perhatikan. Kadang Allah SWT memberi hikmah kepada siapa yang, bagaimana seorang ketika orang Yahudi mencela Allah SWT. Perhatikan. Tidak langsung memberi azab. Iya. Memberi kesempatan dulu untuk dia bertobat. Diturunkan Rasul. Diturunkan Al-Quran, diutus Rasul untuk mendakwai orang-orang yang berbuat syirik. Apakah Allah tidak mampu untuk menggulingkan mereka? Dari hikmah Allah mereka diberi kesempatan, itu bergandengan dengan keperkasaan Allah, di mana Allah bisa saja mampu untuk menumbangkan mereka sekali. Bisa diperhatikan ini. Jadi izzahnya bergandengan dengan hikmah, dan hikmahnya Allah bergandengan dengan Allah mampu untuk membalas. Allah mampu untuk membalas. Contoh, kata beliau bikhilaf, berbeda dengan hukum makhluk atau hikmahnya. Fa innahuma, karena keduanya ya'tarihi madzul, karena dibarengi dengan apa? Kerendahan. Kadang orang kalau dipukul tidak memukul juga, tidak balas. Dia ambil hartanya tidak bisa apa-apa. Kenapa bisa? Apa? Karena dia hikmah. Karena dia tidak mampu. Dibarengi dengan kerendahan. Dibarengi dengan ketidakmampuan sehingga dipukul saja. Tidak bisa balas. Diambil hartanya, tidak bisa melawan. Dizalimi, tidak bisa membalas. Kenapa? Karena apa? Karena tidak memiliki izzah. Bukan karena dia hikmah, sebagaimana hikmahnya Allah SWT yang berkaitan dengan al-izzah. Bisa? Jadi itu kesempurnaan dari nama Allah SWT ketika bergandengan dua nama, Al-Aziz, Al-Hakim. Dari sini selesai kita dari kaidah yang pertama. Kita berpindah di kaidah yang kedua. Jadi kaidah yang pertama, nama Allah SWT semuanya husna. Nama Allah SWT semuanya husna, dan sudah kita sebutkan maknanya, dalilnya dan ta'lilnya, kemudian contohnya. Masya Allah, antum hafal maknanya, dalilnya, kemudian ta'lilnya, kemudian contohnya, sudah paham dari makna kaidah yang pertama ini. Baik, kita masuk di kaidah yang kedua. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. Ini kaidah yang kedua. Nama-nama Allah SWT semuanya itu a'lam wa awsaf. Akan datang nanti apa itu a'lam dan apa itu awsaf. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. Kata beliau, fahiyah, itu nama-nama Allah SWT, a'lamun, jama' dari alam, bi'tibar dalalatiha ala zat. Jadi nama Allah SWT itu a'lam, dari sisi penunjukannya terhadap zat Allah SWT.
Bisa? Iya. Jadi kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah namai dirinya Al-Alim, menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala dilihat dari penunjukan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Terus Anda nanti supaya lebih jelas. Wa bi'tibari wa awsafun, dan sifat nama Allah Subhanahu wa taala itu awsaf. Jamak dari sifat. Dari sisi apa yang ditunjukkan terhadap makna yang terkandung pada nama itu. Apa maknanya? Terkandung padanya apa? Terkandung padanya sifat. Jadi nama, kalau dikatakan a'lamun, nama Allah Al-Alim, dari sisi nama menunjukkan terhadap zat Allah. Paham? Kalau dari sisi nama Allah Awsaf, yaitu nama itu terkandung padanya sifat. Paham sini? Ini nanti Bapak tulis. Iya, nanti Bapak tulis. Ya? Nanti saya diajarkan Bapak tulis atau tidak? Saya lupa. Tapi selama saya ajarkan ini, saya Bapak tulis, orang paham. Iya. Nanti kita Bapak tulis. Kita baca dulu. Terus. وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالتها كل واحد منهما على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. Kata beliau, jadi nama Allah SWT itu Awsaf, Alam wa Awsaf. Alam dari sisi penunjukan terhadap zat Allah. Jadi ketika Allah menamai Al-Alim, berarti menunjukkan zat Allah SWT itu ada. Zat Al-Alim. Kemudian dari sisi Awsaf, nama Allah Al-Alim juga Awsaf. Dari sisi nama itu terkandung padanya makna, itu sifat Al-Ilm. Sifat Al-Ilm. Ini pertama. Kemudian kata beliau, wahia, dan nama itu kalau ditinjau dari yang pertama, apa yang pertama? Penunjukannya terhadap zat, ya kan? Itu mutaradifah. Apa artinya mutaradifah? Bergandengan, yaitu ikhtilaful alfaz wa ittihadul musammayat. Berbeda lafadznya tapi yang dinamai satu. Itu namanya apa? Mutaradifah. Jadi dari sisi nama Allah Subhanahu wa taala Alam, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala banyak, beda-beda lafadznya, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami', terus apa lagi? Seterusnya, Al-Hakim, Al-Aziz. Tapi yang dilihat satu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bernama semua ini. Bisa? Nanti saya gambarkan, saya jelaskan dulu supaya antum tambah paham nanti. Kemudian lihat, kenapa dikatakan mutaradifah? Karena lidalalatiha ala musamman wahid wa huwa Allah. Jadi kalau nama Allah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir, ini semua nama yang menunjukkan terhadap satu zat. Siapa itu? Allah. Bisa? Wa bi'tibari tsani mutabayinat. Tapi kalau ditinjau dari sisi yang kedua, yaitu awsaf, ditinjau dari makna, itu nama itu semua mutabayinah, berbeda. Apa mutabayinah? Makana alfaduhu wa ma'anihi mukhtalifah. Makanat alfaduhu wa ma'anihi mukhtalifah. Lafaz dan maknanya berbeda. Jadi kalau dikatakan Al-Alim, terkandung banyak sifat apa? Al-Ilmu. Kalau Al-Basir, terkandung padanya apa? Sifat Al-Basar. Lafaznya Al-Alim dengan Al-Basir sama atau tidak? Beda. Dan makna yang ditunjukkan sama atau beda? Beda. Paham sampai sini? Iya, saya gambarkan. Mana Pak tulis? Saya tampil ya. Dari sisi mana saya menggambar? Misalnya
Nama Allah Al-Alam. Ya kan? Ini bisa yuk nih. Bisa tak? Iya. Jadi nama Allah SWT Al-Alam. Bi'tibar dalalatiha ala dzat. Iya. Dan kalau dia dari penunjukannya terhadap zat, dia apa namanya di situ? Mutaradifah. Apa mutaradif tadi? Hah? Apa? Berbeda lafadznya, tapi yang ditunjukkan satu. Jadi nama Allah Al-Alim. Apa lagi? Al-Basir. Kemudian As-Sami'. Kemudian Al-Hayy. Kemudian iya, Al-Aziz. Kata beliau, nama Allah Al-Alam. Perhatikan, nama Allah Al-Alam. Dari sisi mana? Dilatih ala zat. Penunjukannya terhadap zat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kalau dari sisi ini dia mutaradifah, berbeda lafadznya, tapi yang ditunjukkan zatnya cuma satu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Alam. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu alam, yaitu menunjukkan semua dari nama ini ditujukan kepada satu, yaitu siapa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat Allah bernama Al-Alim. Zat Allah bernama Al-Basir. Zat Allah bernama As-Sami'. Zat Allah bernama Al-Hayy. Zat Allah bernama Al-Aziz. Itu namanya apa? Alam. Sekarang dia juga ausaf. Nama juga ausaf. Dari sisi mana ausafnya? Dari sisi kandungan makna yang terkandung di dalamnya. Yang ditinjau ini dari sisi apa? Mutabayinah. Apa itu mutabayinah? Beda lafadznya dan beda apa? Maknanya. Beda lafadznya Al-Alim dengan Al-Basir, sama lafadznya atau tidak? Beda. Dan maknanya sama atau tidak? Beda. Al-Alim terkandung pada sifat ilmu dan ini sifat Al-Basir. Kemudian seterusnya. Itulah nama Allah SWT, A'lam wa Awsaf. Jadi kalau dikatakan A'lam berarti nama Allah banyak, tapi yang ditunjukkan berapa? Satu saja. Dan setiap nama itu Awsaf, yang dimana setiap nama terkandung padanya makna yang berbeda dengan nama yang lain. Jadi kalau Anda melihat nama ini ditinjau dari lain, itu satu. Tapi kalau dari turun namanya Awsaf, itu beda. Setiap satu nama punya sifat. Itu dinamakan Alam wa Awsaf. Ini kaidah didatangkan untuk membantah Mu'tazilah nanti. Ya. Mu'tazilah itu menganggap bahwa nama Allah SWT itu tidak memiliki makna atau tidak memiliki sifat. Saya tidak paham. Semuanya? Hah? Apa yang tidak pahami? Kalau kita masuk dalil di sebelah sana, tidak lihat tadi? Hah? Bahasa luasnya ini saya kasih saja. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala banyak. Banyak atau tidak? Banyak tak? Sekarang dari banyaknya nama ini, berapa zat yang ditunjukkan? Satu. Siapa itu? Allah. Siapa punya banyak nama sini? Hah? Baco, Aco, siapa? Hah? Iya, seorang punya nama Muhammad. Kemudian dia berpunya, iya, di rumah namanya Muhammad. Iya. Di sini namanya Abdullah. Iya. Dia lagi berpunya dengan Abu Abdurrahman. Sudah berapa? 3 ini. Berapa zat yang ditunjukkan? 1. Zatnya Muhammad. Itu namanya apa? A'lam. Nama Allah banyak, tapi yang ditunjukkan siapa? Berapa? 1 itu apa? Allah. Ini namanya A'lam. Tapi setiap nama itu masing-masing memiliki apa? Makna masing-masing yang berbeda dengan satu nama dengan nama yang lain. Karena nama Al-Alim yang ditunjukkan terhadap zat Allah itu Allah sendiri satu, itu maknanya ilmu. Terkandung pada sifat apa? Ilmu. Nama Al-Basir yang ditunjukkan kepada zat Allah satu, ya.
tapi terkandung padanya makna yang beda dengan makna al-alim, yaitu makna apanya? Maknanya sifat dari nama al-basir, al-basar. Itulah dikatakan a'lam wa awsaf. A'lam itu banyak namanya tapi yang dinamai satu. Dan nama itu dikatakan awsaf karena setiap nama terkandung padanya sifat. Sudah, kalau sudah kita tutup. Sekarang kita baca dalil, kemudian kita baca, karena di sini ada syubhat ya. Ada kalam falsafiyah di sini. Mungkin nanti kita akhirkan itu karena waktu juga tidak. Tapi kita baca sedikit dulu dalil. Dalil menunjukkan bahwasanya asmaullah a'lam wa awsaf. Nah. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى belum saya baca ya. Baik. Jadi bi'tibar istani mutabayina. Jadi mutaradifah mutabayina. Mutaradifah apa tadi? Ikhtilaf al-alfaz wa ittihad al-musammayat. Beda lafadznya tapi yang dinamai satu. Kalau mutabayina lafaz dan maknanya beda. Qala lidalalati kulli wahidin minha, di situ minha situ. Minhuma. Iya. Itu contohnya minha ya, bukan minhuma, minha. Dilalati kullu wahidin minha, itu dari semua nama-nama Allah SWT, asmaullah ya, ala ma'nahu al-khas, menunjukkan setiap dari satu dari nama-nama Allah itu menunjukkan terhadap makna yang khusus. Itu maksudnya. Jadi minhuma diganti dengan minha, diganti situ. Ya. Kata beliau al-hayyu al-alimu al-qadir as-sami'u al-basir ar-rahman ar-rahim al-aziz al-hakim. Kulluha asma'un. Atau kulluha asma'. Iya, tidak ditanwin. Atau ditanwin asma'un. Ditanwin itu oleh nama. Iya, ini ada dua, bisa ditanwin bisa tidak. Kalau menunjukkan perempuan ditanwin. Ini asma, cuma dari isim. Kulluha asma'un, semua ini nama-nama. Limusamman wahid. Semua nama ini ditunjukkan kepada satu, yaitu Allah SWT. Jadi Allah dinamai dengan banyak nama. Tapi zatnya berapa? Satu saja. Wa huwa Allah. Lakin tapi makna al-hayy ghairu makna al-alim, wa makna al-alim ghairu makna al-qadir, hakata. Tapi makna dari nama Allah al-hayy itu tidak sama dengan makna nama Allah al-alim, karena hayy terkandung dalam sifat al-hayat dan alim terkandung dalam sifat al-ilm. Beda. Jadi kalau sifatnya ini, nama itu kalau dia dari sifat beda. Nama kalau dia dari sifat-sifatnya itu berbeda. Karena al-alim beda dengan al-hayy. Tapi kalau dilihat siapa yang dinamai, satu. Paham sampai sini? Jadi kalau dari ini nama semua, kalau menjulung ke atas itu satu. Ini namanya alam. Tapi kalau lihat ke bawah satu persatu, ini namanya apa? Awsaf. Jadi nama Allah ditunjukkan kepada zat Allah, dan nama Allah memiliki sifat. Iya. Jadi nama itu menunjukkan terhadap zat dan sifat. Nama menunjukkan terhadap zat dan sifat. Baik. Dalilnya baca, baru kita tutup. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالتها القرآن عليه لدلالة القرآن عليها كما
كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن علم ولا سميع إلا لمن سمع ولا بصير إلا لمن له بصر وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. Kata beliau, wa inna ma kulna, tidak lain kami katakan bahwasanya annaha itu nama-nama Allah SWT asma a'lamun wasaf. Karena Al-Quran menunjukkan akan hal tersebut. Jadi ada dalilnya kenapa nama Allah itu a'lam wa awsaf. Perhatikan setiap kaidah ada dalilnya. Ya, ini ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Ketika berbicara satu permasalahan pasti diikutkan dengan dalilnya. Kama fi qoulihi ta'ala wa huwal ghafurur rahim. Ini apa ini? Nama atau sifat? Alam atau awsaf? Alam. Ini alam. Wa huwal ghafurur rahim. Alam ini. Nama Al-Ghafur Ar-Rahim yang ditunjukkan satu. Siapa itu? Allah. Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim. Wa qawluhu wa rabbuka Al-Ghafuru Dzur Rahmah. Dan Rabb itu Al-Ghafur Dzur Rahmah. Al-Ghafur nama, Dzur Rahmah sifat. Sahibur Rahmah. Memiliki sifat Ar-Rahmah. Dan sifat Ar-Rahmah diambil dari nama Ar-Rahim di atas tadi. Kata beliau, Fa'inal ayat as-saniyah, lihat ayat yang kedua yang mana itu? Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah dallat ala anna ar-rahima huwal muttasifu bir rahmah. Menunjukkan bahwasanya nama Allah Ar-Rahim itu memiliki sifat apa? Sifat Ar-Rahman. Jadi wa huwal ghafuru dzur rahmah kembali kepada zat Allah. Allah bernama dengan Al-Ghafur Ar-Rahim. Kemudian dari nama ini terkandung padanya sifat nama Ar-Rahim terkandung banyak sifat Ar-Rahmah. Kemudian di ayat lain menunjukkan terhadap nama Al-Ghafur terkandung banyak sifat Al-Maghfirah. Kata Allah wa inna rabbaka ladu maghfiratin linnas. Wa inna rabbaka ladu maghfiratin linnas. Dan Rabb itu memiliki sifat maghfirah. Ini diambil dari nama Al-Ghafur. Paham? Pendalilan alam dan pendalilan awsaf paham dari sini. Pendalilan alam wa huwa. Siapa wa huwa ini? Siapa ini? Allah. Dia namanya siapa? Al-Ghafur Ar-Rahim. Jadi Al-Ghafur Ar-Rahim kembali kepada zat Allah. Dan dua nama ini Musannif rahimahullah menyebutkan bahwasanya terkandung banyak sifat, yaitu wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dia Al-Ghafur, kemudian dia memiliki sifat rahmah dari nama Ar-Rahim. Ini namanya awsaf. Di ayat lain menunjukkan Al-Ghafur juga terkandung banyak sifat maghfirah itu tadi. Wa inna rabbaka ladu maghfiratin linnas. Wa inna rabbaka ladu maghfirah. Kemudian kata beliau dalil yang lain di ijma' ahli lughati wal 'urf. Ijma' lagi. Ijma' dari ahli lughah. Annahu la yuqal, tidak bisa kita katakan seorang yang bernama alim kecuali pasti dia memiliki ilmu. Bagaimana kita katakan orang alim, orang jahil baru kita bilang dia alim. Orang tidak tahu apa-apa baru kita dia alim. Tidak bisa. Karena orang mau dinamai alim harus punya ilmu. Kemudian wala sami' illa liman lahu sama'. Tidak bisa katakan dia orang yang mendengar baru dia itu tuli. Bisa? Demikian pula wala basir illa liman lahu basar. Orang yang memiliki penglihatan baru kita bilang dia orang melihat. Atau dia buta misalnya baru kita bilang dia ini orang melihat. Tidak bisa. Yang namanya orang melihat karena dia punya penglihatan. Wa hada amrun abyan min an yahtaja ila dalil. Dan ini perkara sangat lebih jelas daripada seorang kalau butuh dalil. Mana dalilnya? Sangat jelas. Tidak mungkin orang dikatakan alim kecuali pasti dia punya ilmu. Tidak bisa dikatakan dia orang al-basir kecuali dia punya penglihatan. Punya penglihatan.
Karena kalau disifati, dibilang orang punya dia alim tapi tidak punya ilmu, ini tidak masuk dalam bahasa. Bagaimana caranya? Iya, bagaimana caranya? Dinamai orang memiliki ilmu, sedang dia adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, jadi ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala A'lam wa Awsaf. Iya. Dari nama A'lam menunjukkan terhadap apa? Zat. Kemudian dari Awsaf menunjukkan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ya. Tatkala kisah dari orang Arabi. Ini kita tutup dengan kisah ini. Sebutkan bahwasanya sebagian dari Arab ini mendengar orang membaca Al-Quran. Dia baca wasariq wasariqatu faqatu aydiyahum jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu ghafurur rahim. Dia baca, dia tutup ayat dengan wallahu ghafurur rahim. Ya, padahal bukan itu. Ya, tentang kisah seorang pencuri laki-laki dan perempuan itu diberi hukum dipotong kedua tangannya. Ya, dipotong tangan-tangan keduanya salah satunya. Ini sebagai balasan untuk apa yang mereka lakukan. Kemudian dia tutup wallahu ghafurur rahim. Maka berkata Rawi ini, lihat, karena fitrah ya. Hada laisa kalamullah. Ini bukan dari kalam Allah. Maksudnya bukan begini. Maka orang ini bilang, apa kau mendustakan dari ucapan Allah? Dan saya tidak mendustakan, tapi ini bukan penutup ayat. Bukan penutup ayat. Maka dia baca lagi, kemudian baca wallahu azizun hakim. Lihat kecocokannya. Benar, inilah baru benar. Kenapa? Karena seandainya Allah ditutup dengan wallahu ghafurur rahim, merahmati dan mengampuni, maka tidak disuruh untuk dipotong. Karena Allah merahmati. Tapi karena Allah tutup azizun hakim, maka diperintah untuk memotong karena dia yang maha perkasa. Dan tak kala Allah memerintahkan memotong, itu penuh dengan hikmah. Kenapa dipotong? Ya, supaya orang tidak mencuri lagi. Ya, tapi seandainya Allah tutup Ghafur Rahim, maka itu tidak cocok. Maka Allah tidak akan suruh untuk memotong, karena Allah sudah mengampuni dan Allah sudah merahmati. Iya. Jadi itu mereka menunjukkan terhadap nama Allah SWT terkandung banyak sifat, yang mencerminkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah lanjutkan nanti syubhat dari disebutkan urusan di sini tentang pengakuan dari Mu'tazilah yang menganggap bahwa nama Allah itu mujarrad al-asma, sekedar nama, tidak ada sifatnya. Maka kita bantah dengan dalil aqliyah dan sam'iyah. Iya. Dalil aqliyah dan sam'iyah. Baik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.